Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita bacakan kitab Minhajul Qasidin, yaitu tentang adab-adab mata pencaharian dan penghidupan, keutamaannya, muamalah secara baik serta hal-hal yang berhubungan dengannya. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan kelembutan hikmahnya telah menjadikan dunia sebagai tempat tinggal dan tempat mata pencaharian, atau terkadang untuk mencari penghidupan dan terkadang untuk tempat kembali. Berikut ini akan kami paparkan adab-adab berdagang, berproduksi, urgensi bermata pencaharian dan sebab-sebabnya. Yang pertama yaitu pasal keutamaan mata pencaharian dan anjurannya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran surah An-Naba ayat 11. Allah menyebutkan bahwa bumi adalah tempat diperolehnya ketenangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayisa qalilam ma tashkurun. Dan kami adakan bagi kalian di muka bumi itu, yaitu sumber penghidupan, amat sedikitlah kalian bersyukur. Quran surah Al-A'raf ayat 10. Bumi juga tempat mencari kenikmatan dan anugerah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa 'alaikum junahun ang tabtagu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia, yaitu rezeki hasil perniagaan dari Rabb kalian. Quran surah Al-Baqarah ayat 198. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, mencari yang halal merupakan jihad. Beliau SAW pun bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bekerja keras dalam mencari rezeki. Dalam riwayat Al-Bukhari bahwa Nabi SAW bersabda, tidaklah sekali-kali seseorang makan makanan yang lebih baik daripada makan dari kerja tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam juga makan dari kerja tangannya sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2072. Dalam hadis yang lain, sesungguhnya Zakaria alaihissalam adalah seorang tukang kayu. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 103. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, dahulu Adam adalah seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, Idris seorang penjahit, Ibrahim dan Lut seorang petani.
Soleh seorang pedagang, Daud seorang pandai besi. Sedangkan Musa, Shu'aib dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang penggembala. Dalam berbagai asar disebutkan bahwa Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, bekerjalah dengan mata pencaharian yang halal. Karena jika seseorang menjadi miskin, dia dapat terkena salah satu dari 3 perkara, yaitu lemah agamanya, lemah akalnya, dan rapuh kepribadiannya. Yang lebih besar dari 3 perkara ini adalah orang lain yang menganggap remeh dirinya." Ahmad bin Hambal pernah ditanya, "Apakah komentar engkau tentang seorang laki-laki yang hanya duduk di rumahnya atau di masjid dan berkata, 'Aku tak perlu bekerja apapun hingga rezeki datang dengan sendirinya kepadaku'?" Imam Ahmad menjawab, "Dia adalah orang yang tak berilmu. Tidak pernahkah ia mendengar sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah menjadikan rezekiku di bawah lindungan tombakku." Hadis sahih. Ditakhrij oleh Al-Bukhari dengan ta'liq bab jihad nomor 88. Beliau juga pernah bersabda tatkala melihat seekor burung, ia pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang pada sore hari. Hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi, Al-Hakim dan Ibnu Hibban, dan juga Ibnu Majah. Adalah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdagang di daratan dan di lautan. Mereka menggarap tanah dan lainnya. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, "Menurut hemat kami, ibadah itu bukan berarti engkau membuat kedua kakimu dan kaki orang lain menjadi letih karena melayanimu. Tetapi mulailah dengan mengurus adonan rotimu. Setelah itu beribadahlah." Jika ada yang berkata, "Bukankah Abu Darda pernah berkata, perniagaan dan ibadah yang sama-sama dikerjakan tidak akan dapat bersatu?" Dapat dijawab sebagai berikut. Perniagaan itu tidak ditujukan kepada perniagaan itu sendiri, tetapi lebih dimaksudkan untuk memuaskan kebutuhan manusia, kebutuhan keluarga, dan menyerahkan kelebihannya kepada orang lain yang membutuhkan. Akan tetapi jika yang dimaksudkan lebih untuk penumpukan harta, membanggakan diri sendiri, dan tujuan-tujuan keduniaan lainnya, maka ini adalah sesuatu yang tercela. Maka ikatan yang dihimpun dalam mata pencaharian hendaknya meliputi 4 perkara, yaitu benar caranya, adil, baik, dan mengedepankan nilai-nilai agama. Perkara pertama, benar caranya. Jika ikatannya berupa jual beli, maka ada 3 rukun yang mesti dipenuhi, yaitu al-aqiq, yaitu yang berakad, al-ma'qud alaih, yaitu objeknya, dan al-labs atau lapaznya. Rukun pertama adalah al-aqiq. Al-aqid yaitu yang berakad. Seorang pedagang hendaknya tidak melakukan praktek jual beli dengan orang gila, sebab ia bukanlah mukallaf. Praktek jual beli pun bisa tidak sah juga dengan seorang budak, kecuali ia tahu jika budak ini mendapat izin. Demikian juga
Demikian juga dengan anak kecil, kecuali ia mendapatkan izin dari orang tua atau walinya. Karena kedudukan anak kecil sama dengan budak ketika telah mendapatkan izin. Menurut Imam Syafi'i, akad jual beli dengan seorang anak kecil itu tidak sah. Sedangkan dengan orang buta sah. Berjual beli pun sah dengannya, tetapi Imam Syafi'i menganggapnya tidak sah. Sedangkan terhadap orang yang banyak berbuat zalim dan hartanya lebih banyak diperoleh dengan cara haram, maka kita tidak boleh berinteraksi atau berhubungan dengannya, kecuali dalam sesuatu yang jelas kehalalannya. Rukun yang kedua adalah al-maqud alaih atau objeknya. Maksudnya adalah harta benda yang berpindah tangan. Tidak boleh jual beli anjing karena mutlak najisnya. Namun jual beli baghal dan himar diperbolehkan. Tak peduli apakah dua hewan ini dalam keadaan suci atau najis. Kemudian tidak boleh berjual beli tongkat sihir, alat musik tiup, patung yang terbuat dari tanah liat atau sejenisnya, serta barang-barang yang tidak dapat diraba oleh indera dan tidak diterima syariat. Yang tidak dapat diraba oleh indera itu seperti burung yang terbang di udara, budak yang melarikan diri, dan lain-lain. Adapun yang tidak dapat diterima syariat seperti barang yang digadaikan, hewan betina yang dijual padahal masih mempunyai anak masih kecil, atau anak hewan yang dijual tetapi dipisahkan dengan induknya, model jual beli seperti ini dilarang dan tidak diterima secara syara'. Kemudian rukun ketiga yaitu al-labs atau lapasnya, yaitu ijab qabul. Jika lapas qabul didahulukan daripada lapas ijab, maka menurut satu riwayat tidaklah sah, tetapi menurut riwayat yang lain sah, baik dengan lapas al-madi atau lapas yang berarti lampau. Lapas al-madi yaitu lapas yang berarti lampau, atau dengan lapas tolab atau lapas yang berarti meminta atau perintah. Dan jika akad jual beli dilakukan dengan cara coba-coba, maka menurut Ahmad bin Hanbal sah. Al-Qadhi Abu Ya'la berkata, hal tersebut tidak sah kecuali jika pada barang-barang yang murah nilainya. Pendapat ini lebih maslahat maksudku, bahwa jual beli yang dilakukan coba-coba itu harus berada pada barang-barang yang rendah nilai jualnya, tidak bersaing dan berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Kemudian sebagai langkah wara', hendaknya meninggalkan prosesi ijab qabul agar terhindar dari syubhat dan perselisihan. Allah amat tegas dalam permasalahan riba. Oleh sebab itu berwaspadalah darinya. Riba yang dimaksud adalah riba fadl dan riba nasi'ah. Setiap individu hendaknya mengetahui kedua jenis riba ini, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan keduanya, baik syarat-syarat serah terima barang, sewa menyewa, sistem bagi hasil, koperasi, dan lain-lainnya. Sebab cara-cara ini tidak dapat dipisahkan dari akad-akad yang telah disebutkan. Kemudian pasal adil dan menghindari kezaliman dalam praktek jual beli atau muamalah. Perkara kedua, praktek jual beli dilakukan secara adil dan tidak zalim. Zalim di sini tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Hal ini dapat dibagi menjadi dua, umum dan khusus dorornya. Yang pertama, ihtikar, yaitu penimbunan barang.
Hal ini dilarang karena dapat melambungkan harga barang dan mempersempit perputaran uang di kalangan manusia. Penerapannya adalah pedagang memasang harga mahal untuk penjualan hasil bumi dan menumpuknya saat barang yang beredar banyak dan murah, sekalipun saat itu tidak mengganggu kehidupan manusia. Karena secara umum hal tersebut akan mengganggu stabilitas perniagaan. Sebab hasil bumi merupakan tulang punggung kehidupan manusia. Jadi dilarang bagi seorang pedagang itu yaitu menimbun barang. Jadi dia membeli barang secara besar-besaran ketika harga murah, lalu disimpannya dan dijual ketika harga mahal. Perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang dilarang. Kemudian kedua, mudaratnya bersifat khusus, seperti memuji-muji barang dagangan, padahal mutunya tidak seperti pujian itu, atau menyembunyikan sebagian cacatnya sehingga merugikan pembeli. Jadi tidak boleh memuji barang berlebihan yang tidak sesuai dengan kenyataannya, karena bisa jadi mengecewakan pembeli. Nabi SAW bersabda, barang siapa mendustai kami, maka dia tidak termasuk golongan kami. Diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Ketahuilah bahwa penipuan dalam jual beli adalah haram. Begitu pula dalam produksi. Imam Ahmad pernah ditanya tentang menjahit kain yang robek sehingga tidak terlihat cacat tersebut. Maka dia menjawab, tidak boleh bagi siapapun yang menjual tetapi menyembunyikan cacatnya. Hendaknya seorang pedagang memastikan ketepatan timbangannya dan tidak mengabaikannya sampai benar-benar mantap saat ia telah memberinya dan menguranginya saat menerimanya. Kapanpun seorang penjual makanan ternak jika mencampur barang dagangannya dengan pasir lalu menimbangnya, maka termasuk orang yang berbuat curang. Begitu pula penjual kayu bagaikan yang mencampur barang dagangannya dengan tulang, dan dilarang menambah barang yang dijual kepada orang yang tidak ingin membelinya dengan maksud untuk memperdayai pembeli. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah telah kita bacakan kitab Minhajul Qasidin, yaitu tentang pasal mencari ma'isyah atau penghidupan. Dalam hal ini adalah dalam bidang perdagangan. Ada beberapa aturan dalam Islam yang mesti kita ikuti agar penghidupan yang kita peroleh itu adalah penghidupan yang halal, yang diridhoi oleh Allah SWT. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.